Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nazra Batunisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Dengan proyek UAS Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, tata wacana, semantik, sosiolinguistik, hakikat sastra anak, puisi, dan yang terakhir ada konsep dasar sastra drama. Di sini saya mengambil buku bahasa Indonesia dengan judul Aku Bisa, kelas 1 SD, penulis Sophie Dewayani, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengambil bab 1, halaman 8, 12, 21, 22, dan 35. Selanjutnya mengambil di bab 2, Ayo Bermain, halaman 35. Pengertian linguistik. Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa dan fokusnya pada penyelidikan sistematis terhadap sifat-sifat bahasa tertentu, serta karakteristik bahasa secara umum. Studi ini berfokus pada pemahaman bagaimana bahasa distrukturkan, cara kerjanya, makna kata, serta perannya dalam masyarakat dan kognisi manusia. Selanjutnya ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, proses pembentukan dan perubahannya, serta fungsinya sebagai pembeda makna. Fonologi secara umum dibagi jadi dua cabang utama. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa berdasarkan cara menghasilkan atau artikulasi dan sifat fisiknya, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Contohnya, fonetik mengenal bunyi lambang huruf. Ada dalam buku kelas 1, Aku Bisa, bab 1 halaman 8. Huruf apa ini? Bagaimana bunyinya? Bacalah bersama teman-teman. Halaman ini berisi pengenalan huruf abjad A sampai Z, disertai pertanyaan huruf apa ini? Bagaimana bunyinya? Ketika siswa belajar bagaimana merealisasikan atau membunyikan lambang huruf secara isolasi, misalnya huruf B dibunyikan B atau A dibunyikan A. Mereka sedang belajar di ranah fonetik. Yang kedua ada fonemik. Fonemik mempelajari bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan arti atau makna. Misalnya perbedaan bunyi P dan B pada kata pola dan bola. Fonemik membedakan makna kata. Pada halaman 22 bab 1, di halaman ini mengajak anak membaca kartu kata bola, boni, dan biru. Di sini anak melatih kesadaran fonemik bahwa perubahan kombinasi bunyi seperti mengganti suku kata bo menjadi bi menghasilkan pembentukan kata dengan makna yang sepenuhnya berbeda. Contoh fonemik yang selanjutnya ada pada halaman 22, benang dan bebek. Perubahan satu vokal dari A pada ba menjadi U pada bu atau E pada B akan mengubah identitas suku kata tersebut yang nantinya akan membentuk kata dengan makna yang sepenuhnya berbeda. Suku kata B dirangkai menjadi kata benang dan bebek. Jika vokal tersebut diganti menjadi ba, maknanya akan langsung berubah total. Misalnya, menjadi banyak atau bapak. Proses membedakan makna berdasarkan perubahan bunyi terkecil inilah inti dari fonemik. Selanjutnya, ada struktur segmental dan suprasegmental. Contoh segmental ada pada halaman 12 bab 1. Bunyi segmental atau vokal dan konsonan. Pada contoh di sini adalah pemisahan suku kata huruf-huruf lepas pada gambar di sini, maupun pemisahan suku kata pada kata bola adalah wujud dari bunyi segmental. Bunyi-bunyi ini bisa dibagi, dipotong, dan disegmentasikan menjadi satuan terkecil per huruf. Yang selanjutnya ada bunyi suprasegmental, intonasi, nada, dan tanda baca. Pada halaman ini ada contoh dengan tanda baca yang bervariasi. Yang pertama, bukan begitu caranya, tanda seru atau perintah. Yang kedua, apakah kamu terluka? Tanda tanya. Dan yang terakhir, jangan begitu, tanda seru atau larangan. Di bagian atas tertulis instruksi, ikuti guru membaca. Perhatikan tanda bacanya. Tanda baca di sini menuntut siswa untuk mengatur intonasi, jeda, dan nada tinggi rendah saat membaca nyaring. Dan yang terakhir, ada contoh pada halaman 14. Ini contoh fonetik dan termasuk juga ke suprasegmental. Di atas ada kata menirukan dan melakukan. Contoh di sini ada mencocokkan dan menirukan bunyi binatang, serta kegiatan berbicara di bagian bawahnya masuk ke dalam dua kategori ini. Kenapa termasuk ke fonemik dan suprasegmental? Materi meniru bunyi seperti mu, guk, guk, atau ciap, ciap berfokus pada artikulasi atau alat ucap dan cara menghasilkan bunyi alam tanpa mengaitkannya dengan pembedaan makna kata linguistik. Ini adalah fondasi kesadaran fonologi paling dasar bagi anak-anak, termasuk juga ke suprasegmental. Secara struktur bunyi, mengapa masuk ke suprasegmental? Kata-kata tiruan bunyi hewan tersebut ditulis menggunakan tanda seru. Ini menjelaskan adanya tekanan, nada, tinggi rendah,
dan intonasi seru ekspresif yang harus dipraktikkan anak saat menirukannya. Jadi kesimpulannya, didominasi oleh unsur fonetik karena melatih produksi bunyi tiruan alamiah yang diwujudkan melalui aspek suprasegmental, yaitu melalui permainan intonasi, nada, ekspresi tanda seru, dan durasi saat menirukan hewan tersebut. Durasi bunyi seperti mu menuntut, aspek durasi panjang pendek, suara yang tidak bisa digambarkan hanya dengan huruf lepas atau segmental saja. Yang ketiga ada morfologi. Morfologi adalah ilmu cabang linguistik yang mempelajari bentuk, struktur, dan proses pembentukan kata beserta satuan-satuan pembentuknya atau morfem. Contoh morfologi ada pada bab 3 kelas 4 halaman 32 dan 33. Di sini menyajikan tabel ragam bentuk awalan me, men, mem, menge, menye, beserta penjelasan peluluhan huruf S, P, K, T seperti pada kata menyiram. Materi ini mengkaji struktur pembentukan kata turunan melalui proses aplikasi yaitu pengimbuhan. Konsep morfologi diterapkan untuk menunjukkan bagaimana morfem terikat awalan me bergabung dengan morfem bebas, yaitu kata dasar, sehingga menghasilkan alomorf yang berbeda sesuai fonem awalnya. Di sini ada kata menyanyi, melihat, meminum, menginjak, mendengar, mengobrol, menulis, memfoto, membuka, mengupas, dan memegang. Contoh selanjutnya ada juga pada halaman 57 dan 58. Penggunaan tabel contoh pembentukan kata berimbuhan ber seperti berambut, beragam, bekerja, bercermin, dan belajar. Menurut Prof. M. Ramlan, bahwa proses morfologi seperti afiksasi selalu membawa dua beban makna sekaligus, makna leksikal, arti asli kata, dan makna gramatikal, makna yang muncul akibat proses bahasa. Awalan ber tidak memiliki arti jika berdiri sendiri, namun ketika digabung dengan kata dasar, ia melahirkan makna gramatikal baru, seperti mempunyai, menggunakan, atau melakukan tindakan. Penguasaan morfem ini penting agar siswa tidak melakukan kesalahan dalam memproduksi kata kerja intransitif. Yang keempat ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tata susunan pembentukan kalimat, klausa, dan frasa. Contohnya pada halaman 8 bab 3 kelas 4 di tema kalimat transitif dan intransitif. Materi penjelasan unsur SPOK beserta tabel perbandingan kalimat transitif. Materi ini membuktikan bahwa siswa diajak memahami fungsi sintaksis subjek, predikat, objek untuk membangun kalimat yang efektif dan gramatikal. Yang kelima ada tata wacana. Tata wacana adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa dalam satuan yang lebih besar daripada kalimat, yaitu paragraf, teks, atau sebuah keutuhan wacana, baik lisan maupun tulisan. Dalam hierarki linguistik, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi yang terbentuk dari tuntunan kalimat atau paragraf yang padu. Contohnya pada halaman 76 dan 77. Materi membahas tentang ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok merupakan inti pikiran atau gagasan utama yang melandasi terbentuknya suatu paragraf atau keseluruhan teks wacana. Dalam kajian tata wacana, struktur ini dipelajari untuk melihat bagaimana sebuah gagasan global dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas atau ide pendukung agar pesan di dalam teks tersebut dapat tersampaikan secara utuh kepada pembaca. Pada gambar di sini, siswa diminta membedakan ide pokok dan ide pendukung dari teks informatif berjudul Dikenal Karena Menarik. Aktivitas mengidentifikasi jalinan antar gagasan dalam paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya bertujuan agar siswa memahami koherensi, yaitu keterkaitan atau keserasian hubungan maknawi antar bagian di dalam teks sehingga wacana tersebut menjadi logis dan mudah dipahami. Yang kedua, kepaduan paragraf. Bagaimana paragraf-paragraf kecil saling mendukung untuk membangun satu kesatuan ide pokok wacana tertulis secara keseluruhan. Yang keenam, ada semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dari suatu kata, frasa, atau kalimat. Di halaman 31 ini ada kata bermakna ganda. Contoh, kabur 1, tidak jelas, dan kabur 2, melarikan diri. Analisis pada contoh ini menunjukkan hubungan relasi makna berupa homonim, di mana siswa diajarkan bahwa sebuah bentuk leksikal dapat membuat konsep makna yang berbeda total tergantung penempatannya dalam kalimat. Menurut J.R. Field, makna suatu kata ditentukan oleh lingkungan katanya. Anak-anak baru bisa membedakan apakah kata bisa itu berarti dapat atau racun setelah mereka membaca keseluruhan kalimatnya. Contoh, ular itu memiliki bisa yang mematikan versus saya bisa membaca. Konteks kalimatlah yang memberi makna.
Homonim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya tetapi mengandung makna dan pengertian yang berbeda. Antonim adalah pertentangan atau lawan kata. Sinonim adalah persamaan. Contoh latihannya. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan sinonimnya. Pembohong, pembual, alim, soleh, nakal, badung, dan seterusnya. Antonim, contohnya gelap, terang, besar, kecil, jujur, bohong, mandiri, manja. Yang ketujuh, ada sosiolinguistik, adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, serta bagaimana konteks sosial seperti status sosial, budaya, dan situasi memengaruhi penggunaan ragam bahasa, seperti ragam resmi dan tidak resmi. Contoh pertama ada di halaman 17 dan 166. Contoh sosiolinguistik, penggunaan kalimat sapaan, perbedaan berbicara dengan guru, yaitu ragam formal, versus berbicara dengan teman sebaya, ragam informal, atau mengenal kata serapan dari bahasa daerah, seperti yang ada di halaman 166. Contoh di sini membahas tentang kata serapan dari bahasa asing seperti Arab, Tionghoa, Belanda, Sanskerta, Portugis, dan Inggris. Mengapa? Kajian tentang bagaimana suatu bahasa mengambil atau menyerap kosakata dari bahasa lain akibat adanya kontak budaya, perdagangan, penjajahan, atau interaksi sosial antar masyarakat adalah salah satu topik utama dalam sosiolinguistik. Kehadiran materi ini memberikan argumentasi kuat bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis, terbuka, dan diperkaya oleh interaksi histori sosial masyarakat Nusantara dengan bangsa luar. Selanjutnya di halaman 17, ini juga termasuk contoh sosiolinguistik. Mengapa? Di dalam surat pribadi Abdul kepada Bimo, di dalamnya terlihat jelas penggunaan ragam bahasa tidak resmi seperti apa kabarmu, semoga kamu serta om dan tante sehat semua ya. Siswa belajar bagaimana konteks sosial berkomunikasi dengan teman sebaya memengaruhi pemilihan kosakata yang lebih santai, akrab, dan personal, berbeda dengan ragam bahasa resmi. Yang kedelapan ada Hakikat Sastra Anak, adalah yang ditulis khusus untuk anak-anak dan bahasa, tema, isi, maupun nilai moral yang selaras dengan tahap perkembangan intelektual serta emosional mereka. Selanjutnya ada puisi. Contohnya di bab 6, halaman 123, puisi tentang Raja Ampatku. Di contoh ini, siswa diajak mengenal keindahan rima, serta belajar mengekspresikannya melalui membaca puisi. Ini adalah bentuk pengenalan sastra anak berbasis teks perennial atau puisi yang melatih kepekaan rasa dan emosi siswa. Contoh bagian dari apresiasi prosaan ada pada halaman 156, 157, dan 158. Teks bacaan prosa naratif non-fiksi kronologis tentang migrasi awal asal-usul manusia dari Afrika menuju Nusantara. Karya ini dikategorikan sebagai prosa anak karena disajikan dalam bentuk karangan bebas dengan struktur alur yang mengalir runtut. Bahasa yang digunakan tergolong sederhana, komunikatif, serta dilengkapi ilustrasi visual peta migrasi bumi yang sangat ramah terhadap tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Dan yang terakhir ada drama. Drama adalah karya sastra atau seni pertunjukan yang menggambarkan realitas kehidupan, watak, dan emosi manusia melalui dialog dan gerak laku yang dipentaskan. Di sini ada contoh pada halaman 99, 100, sampai 101. Menjelaskan instruksi kegiatan mengubah teks cerita fabel menjadi dialog percakapan tokoh. Contoh, tikus, batu-batu ini terlalu berat untukku. Menurut teori drama in education, drama di dalam kelas bukanlah bertujuan untuk mencetak aktor profesional, melainkan sebagai alat eksplorasi pengalaman. Melalui teknik teacher in role, siswa masuk ke dalam situasi imajiner untuk memecahkan masalah nyata. Pembelajaran ini melatih siswa memahami esensi drama anak, yakni menggambarkan realitas watak tokoh melalui dialog aktif dan gerak laku acting imajinatif yang berpotensi untuk dipentaskan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.